Proses rekonstruksi kasus Subang di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan masyarakat. Sejumlah adegan dilaksanakan berdasarkan keterangan M. Ramdhanu alias Danu, salah satu tersangka kasus Subang. Kini, motif dan cara yang dipakai para pelaku untuk menghabisi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu makin jelas. Masalah utama dalam kasus Subang adalah persoalan uang. Hal tersebut disampaikan Direktur Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Dijelaskan Surawan, ketika itu, Yosep ingin mengambil uang di kamar Amalia Mustika Ratu. Namun Tuti, istri Yosep yang juga ibunda Amel, menghalangi Yosep sehingga terjadi pertengkaran. Yosep melakukan pemukulan dengan golok dan selanjutnya menggunakan stik golf, ujar Surawan setelah rekonstruksi. Awalnya, kata Surawan, Tuti berusaha melakukan perlawanan, namun setelah dipukul menggunakan golok, ia langsung rubuh. Saat itu posisi Tuti berada di ruang tengah. Sementara Amel yang terbangun di kamarnya, langsung dipegang oleh Arigi dan Danu kemudian dipukul Yosep menggunakan stik golf hingga tewas. Para korban meninggal karena terjadi kerusakan jaringan otak di kepala, ujar Surawan. Surawan mengakui bahwa seluruh jalannya rekonstruksi dilakukan berdasarkan keterangan tersangka M. Danu. Sementara terkait Yosep yang masih menolak mengakui perbuatannya dan enggan dijadikan tersangka, Surawan menyebutkan bahwa hal itu akan didalami melalui BAP ulang. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, Jawa Barat, menyita banyak perhatian masyarakat. Saking hebohnya, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini dikenal dengan istilah kasus Subang. Ibu dan anak itu diduga dibunuh dengan cara keji. Mayat Tuti dan Amalia ditemukan dalam bagasi mobil Alphard yang terparkir di rumah mereka di Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada Rabu 18 Agustus 2021 pagi. Yosep, suami Tuti dan ayah Amelia, syok. Dia yang pertama kali menemukan mayat itu. Merasa janggal atas kematian istri dan anaknya, Yosep melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jalan Cagak. Saat jenazah Tuti dan Amalia dimakamkan, Yosep terlihat sangat sedih. Bahkan dia pun menangis. Saya mohon doanya supaya istri bersama anak kesayangan saya diterima di sisi Allah. Saya tidak menyangka ditinggalkan secepat ini, kata Yosep saat sebelum proses pemakaman berlangsung, Kamis, 19 Agustus 2021. Olah TKP berkali-kali dilakukan. Sebanyak 121 orang diperiksa sebagai saksi, dan 261 alat bukti dikumpulkan. Polisi juga mengotopsi jenazah hingga 2 kali. Bahkan Polda Jabar yang mengambil alih kasus Subang dari Polres Subang ini mengeluarkan sketsa wajah pelaku pembunuhan. Namun polisi mengalami kebuntuan untuk menetapkan tersangka kasus Subang. Setelah 2 tahun berlalu, Polda Jabar baru menetapkan 5 tersangka pembunuhan ibu dan anak. Penetapan tersangka ini setelah Danu, keponakan korban Tuti, mendatangi Polda Jabar dan memberikan keterangan keterlibatannya dalam kasus Subang. Dia juga berkicau tentang orang-orang yang terlibat dalam kasus Subang ini. Berbekal hasil penyidikan dan keterangan Danu, polisi menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Yosep ayah dan suami korban, M. Ramdhanu alias Danu sepupu dan keponakan korban, Mimin istri muda Yosep, Arigi dan Abi anak tiri korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.